Shalom, Gema Natal sedang berkumandang di mana-mana. Hari ini, gereja kita juga akan melakukan persiapan untuk perayaan Natal. Persiapan telah banyak dilakukan. Ya. Mari, saya mau ajak Bapak Ibu juga turut merasakan apa yang kami alami, apa yang kami telah rasakan. Kami ingin membawa Bapak Ibu untuk ikut merayakan perayaan Natal. Yuk, saya ajak Bapak Ibu ke dalam. GB Citra 2 tahun ini mengambil tema No One Like Him. Tiada yang seperti Tuhan. Di dalam segala hal, biar lebih jelas, kita bisa ngikutin apa yang akan disampaikan oleh Gembala Jemaat sebentar lagi. Tapi yang pasti, kami dari tim Panitiaan Natal 2023 mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala, juga kepada Board of Leader, kepada para kepala bidang, pengerja, jemaat GBI Citra 2, dan juga semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu baik dalam doa maupun taburannya. Berkat dan kasih Tuhan begitu melimpah pada kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. To the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. Angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. In time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead sing, hail the incarnate deity. Pleased as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark, the herald angels sing, glory to
yang maha tinggi. Dia Raja atas segala bangsa, Dia Tuhan segala suku, kaum dan bahasa. Kerajaannya kekal selamanya. Dialah Yesus yang datang ke dunia. Para gembala pun menyaksikannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yusuf resah saat melihat Maria, dan ingin segera menceraikannya. Seorang malaikat berkata padanya, jangan kau takut menikahi Maria. Yusuf bimbang hatinya. Dia tidak mau mencemarkan nama tunangannya di depan umum. Jadi, dia bermaksud diam-diam menceraikan Maria. Ternyata Maria sudah mengandung. Lebih baik aku segera menceraikannya secara diam-diam saja. Tetapi kemudian malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Benarkah itu? Baiklah, aku akan melakukan yang dikatakan malaikat Tuhan kepadaku. Dialah Yesus yang datang ke dunia. Para gembala pun menyaksikannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi.
surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, beri sorak-sorai bagi Yesus. Katakan, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Terima kasih Yesus. Surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbakukan kabar baik, lahir Kristus dan aja. Kita surga bergema, lahir Rajamu. Semua katakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbakukan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita surga bergema, lahir Rajamu. Semua beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. We come to praise you Lord. Hey, kami memuji Engkau Tuhan Allah kami. Semua siap katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu tuh. Semuanya katakan. Lagu pujian semua bagi nama semuanya pun. In excelsis Deo. Gloria. In excelsis Deo. Semua kasih beat, come on. Semua siap katakan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Gloria. Excelsis Deo. Gloria. Gloria. In excelsis Deo. Semua Tuhan katakan.
Raja kita yang luar biasa. Sebab dialah King of Majesty. Mari kita tepuk tangan sama-sama. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Say King of Majesty. King of Majesty. I have one desire. Just to siap bersorak bagi Tuhan. Let's shout for Him. Jesus, you are the Savior. And forever and ever I give my praises to you. Say Jesus, 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 you are the Savior. Come on, Jesus. And forever and ever I give my praises to you. Amen. One more time, say, you know that. You know that I love you. You know that I want you. Know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. Come on, church, say, King of Majesty. King of Majesty. I have one desire. Just to be with you. One more time, say, King of Majesty. Oh, King of Majesty. I have one desire. Just to be. Bersorak siap lebih lagi buat Tuhan. Jesus, you are the Savior. And forever and ever I give my praises to you. Say, Jesus, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever. Saya mau dengar Bapak Ibu beri sorak-sorai buat Tuhan ya. Mari sama-sama katakan Jesus. Sorak. Hey. Saya percaya bisa lebih keras lagi bagi Raja kita yang luar biasa. Say Jesus. Hey, 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 hey. Sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Hey. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, you are the Savior
Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Rayakan dan nyanyi. Sekarang musik memuji Tuhan. Mari kita menari lebih lagi buat Tuhan. Kami bersuka cita dan gembira menyambut kedatangan-Mu di dunia ini. Akan berasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan berasa sukacita bila kita sama nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari kita serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan. Mari rayakan dan nyanyi. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan tim multimedia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dengan sukacita mengucapkan selamat datang dan selamat merayakan Natal di GBI Citra Garden 2 bersama Bapak Gembala Pendeta Markus Sudarji dan Ibu Gembala Pendeta Agustina Maria. Tema bulan Desember 2023 yaitu Kristus Pusat Penyembahan. Untuk ibadah perayaan Natal pada hari ini dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Markus Sudarji dengan tema No One Like Him. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 akan dilayani oleh Ibu Gembala Pendeta Agustina Maria dengan tema Hati untuk Yesus pada pukul 7.30 dan pukul 10. Untuk ibadah Natal pada hari Senin tanggal 25 Desember akan diadakan hanya satu kali ibadah pada pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Jonathan Prawira dengan tema dari Natal sampai Maranatha. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 31 Desember akan dilayani oleh PDP Insinyur Roy Kristianto pada pukul 7.30 dan pukul 10. Dan pada hari yang sama, pukul 10 malam akan diadakan ibadah tutup tahun, mengundang para jemaat untuk hadir dan berfellowship bersama dalam ibadah tutup tahun. Untuk ibadah perayaan Natal yang Pro akan dirayakan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 pukul 16.30 dengan tema Miracle yang akan dilayani oleh Billy Simpson. Anak Bethel Indonesia akan merayakan Natal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 3 sore dengan tema Joy Fest. Untuk ibadah Abi pada hari Minggu tanggal 24 dan 31 Desember 2023 akan diadakan pukul 10 pagi. Pria Bethel akan mengadakan gathering akhir tahun pada hari Senin tanggal 11 Desember pukul 7 malam dengan tema Bapak Sepanjang Kehidupan. Demikian informasi jadwal ibadah GBI Citra Garden 2 untuk bulan Desember ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Kita pasti sangat bersuka cita pada hari ini. Karena kita punya Tuhan, kita yang begitu baik bagi kita. Yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Karena itu Bapak Ibu semua, mari sekarang kita ingin mengucap syukur bagi Tuhan. Kita ingin memberikan persembahan kita buat Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita semua sama-sama satukan hati kita akan tunduk di dalam doa sambil kita mengangkat tinggi-tinggi amplop persembahan di tangan kita. Segala puji, segala syukur, segala hormat Tuhan, kami naikkan, kami panjatkan hanya padamu Allah kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan. Karena itu ya Bapa, pada hari ini kami ingin memberikan sedikit ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya ya Bapa, persembahan kami ini Kau berkati dan Kau dapat pakai untuk keperluan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Mari kita semua yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan memasukkan amplop persembahan ke kantong-kantong yang sudah disediakan. Kami percaya tiada yang sebanding dengan Kau Tuhan. Tiada yang setara dengan Kau ya Bapa. Dan tiada nama seperti namamu Yesus Kristus. Itulah sebabnya hati kami terus memuji-Mu Tuhan. Hati kami terus menyembah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyatakan ku puji, ku sembah. Tiada seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Katakan Kau terawal Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senapnya, dengan segenap hatimu katakan ku puji, ku sembah. Tiada seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat,
segala puji, segala hormat, Segenap hatiku hati kami yang menyembah-Mu Tuhan. Segenap hidupku sebagai persembahan yang di segala puji, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segala hidupku sebagai sekali lagi katakan segala puji. Terimalah Tuhan, sebagai persembahan yang sebagai persembahan, sebagai persembahan yang sebagai persembahan, sebagai persembahan yang sekali lagi katakan sebagai persembahan yang hidup bagimu, bagimu. Tidak sia-sia Tuhan ketika kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Karena tiada lain yang seperti Engkau Tuhan. No one like Him. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang setara dengan Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga menjadi pengikut-Mu. Kami bangga menjadi murid-Mu. Kami bangga melayani Engkau Tuhan. Karena tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Ini pujian penyembahan kami di momen Natal ini Tuhan. Dan bahkan di hari-hari sebelumnya sampai pada hari-hari yang akan datang. Kami boleh berkata, no one like Him. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau dengar pesan kebenaran firman-Mu dalam bentuk narasi ini Tuhan. Engkau memberkati kami. Kami siap terima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal. Kiranya berkat Natal menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Sukacita melimpah atas hidup kita sekalian. Amin saudara. Tema Natal untuk kali ini adalah no one like Him. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Dan kalau saudara menyadari bahwa kepercayaan saudara, iman saudara kepada pribadi yang tidak ada bandingannya, maka saudara akan semakin antusias, saudara semakin sungguh-sungguh, saudara semakin akan melayani Dia dengan all out, dan bahkan saudara akan berkata kepada yang lain, saya bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus. Bilang sebelahnya, saya bangga punya Allah dalam Yesus Kristus. Kenapa? Tanyain sebelahnya, kenapa? Kenapa? No one like Him. Bilang no one like Him. Ora ono sing podo. Haleluya. Amin. Tidak ada yang seperti Dia. Saudara, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 ini membuktikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yaitu manusia Allah, Yesus Kristus, yang olehnya kita dapat
diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara perlu bangga seperti ini. Dan ternyata nama yang tidak ada bandingannya itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, nama itu sudah dinubuatkan. Sudah direncanakan sejak 6.000 tahun yang lalu dari kelahiran Yesus. Bukan 6.000 tahun lalu dari sekarang. Kemungkinan udah 8.000 tahun yang lalu. Firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji awal keselamatan dimulai ketika pada waktu manusia juga dimulai. Kenapa saudara? No one like him. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. No one like him. Tiada yang setara dengan dia. Tentang penyelamatan juga telah dinubuatkan. Sebelum Yesus lahir 600 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Berkata demikian, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. No one like him. Tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang seperti dia. Seharusnya saudara yang harus menanggung ganjaran itu. Makanya ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia berkata, tetelestai. It is finished. Sudah selesai. Dan nubuatan Yesaya ini digenapi Yesus di atas kayu salib. No one like him. No one like him. No one like him. Haleluya. Tempat kelahirannya juga sudah dinubuatkan. Dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua sampai 5. Tetapi engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak, akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dia menjadi damai sejahtera. No one like him. Bilang sebelahnya, no one like him. Tidak ada yang seperti Yesus. Masa saudara enggak bangga? Bangga. Saya pikir saudara jadi orang Kristen itu enak. Ternyata memang enak tenan. Haleluya. No one like him. No one like him. Tentang namanya,
tentang namanya telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penundas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Perhatikan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau saudara ingin dapat damai, hanya pergi kepada Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang ingin cari damai, cari ke sana kemari. Satu-satunya yang memiliki damai hanya di dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kata damai di sini adalah Shalom. Dan Shalom itu tadi saya bilang telah digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Dan itu kalau dirunut bahasa Shalom itu yaitu menyelamatkan, memberikan damai, memulihkan, menyembuhkan. Ketika Yesus di atas kayu salib berkata, tetelestai, sudah selesai. Dan dosamu-dosaku sudah diselesaikan. Penderitaanmu sudah diselesaikan. Sakit penyakitmu sudah diselesaikan. Yang percaya berkata amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, saat kelahirannya juga dirayakan oleh penghuni surga, oleh bala tentara surga. Kalau kita berbicara bala tentara surga, berarti yang dirayakan adalah panglima. Yesuslah panglima kita. No one like him. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, kata kitab Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 14. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga, sejumlah besar penghuni surga, sejumlah besar berpeleton-peleton saudara yang namanya Kopassus surga turun, bukan bawa senjata tetapi membawa trompet, menaikkan pujian, pengagungan akan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. No one like him. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan para penghuni surga itu menyanyi, dan lagunya pasti lebih merdu dari yang saudara dan saya nyanyikan. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Sampai meleot-meleot tidak apa-apa. Tapi yang jelas saudara, bala tentara surga ini menyanyi. Kenapa saudara? Karena ketika Yohanes Pembaptis lahir pada hari ke-8 mau diberi nama oleh ayahnya, tetangga-tetangga pada kumpul semuanya. Dan ketika tetangga-tetangga pada kumpul, ada yang bawa gitar bass seperti Putra, seperti Wilson, seperti Agnes bawa drum, datang ke rumahnya Zakaria saudara. Kan merayakan tentang sukacita dari kelahiran Yohanes saudara. Tetangga-tetangga itu memainkan musik semuanya. Ini gambaran sekarang saudara ya. Memainkan musik semuanya. Dan ketika gamelan atau musik dinyanyikan, kemudian ada salah satu dari mereka berkata, jadi namanya siapa? Jadi namanya siapa? Dan semua tidak memberi nama kecuali Zakaria ambil papan tulis
dan kemudian ambil spidol. Itu kalau saya ngajar di para gembala ya saudara, ditulis Yohanes. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Tidak ada tetangga. Semua sibuk masing-masing. Tidak peduli. Saudara, Yesus dirayakan oleh bala tentara surga. No one like him. No one like him. No one like him. Dasar saudara, kenapa kita tidak bangga memiliki Allah di dalam Yesus Kristus? No one like him. Tidak ada yang sebanding dengan dia. Saat kelahirannya juga saudara, dia mendapatkan persembahan yang sangat berharga. Dalam kitab Matius 2 ayat 10 sampai 11, ketika mereka melihat bintang itu, yaitu para Majus sedang sangat bersuka cita, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu di mana Maria, Yusuf dan bayi itu ada di sana. Maka saudara, para Majus ini datang sujud menyembah, dan ketika datang sujud menyembah, mempersembahkan persembahan yang sangat berharga. Emas melambangkan kemuliaan, benda yang mulia. Yesus sang raja diberi hadiah emas. Yang kedua, kemenyan, menggambarkan tentang bahwa Yesus nantinya akan menjadi imam besar untuk mempersembahkan persembahan korban. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kalau para imam setiap tahun mempersembahkan berulang-ulang, tetapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Haleluya. No one like him. Dan ketika Yesus dikubur, saudara, sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Majus ini sebagai sebuah gambaran, sebuah sebuah ramalan, sebuah nubuatan bahwa Yesus akan dikuburkan. Makanya diberi persembahan mur. Persembahan mur adalah sebuah rempah-rempah dengan berbagai macam rempah-rempah yang membuat saudara jasad itu tidak akan pernah busuk. Dan jasad itu saudara akan awet untuk selamanya. Tapi jasad Yesus bukanlah jasad manusia. Jasad Yesus adalah jasad yang mulia. Makanya dia bangkit. No one like him. No one like him. No one like him. Dan saudara, bukan hanya itu saja. Saat dia mulai tumbuh remaja, saudara, dia dibawa oleh ibunya ke bait Allah. Dan di sana Yesus bercakap-cakap dengan para ahli Taurat dan para Farisi. Yesus bertanya jawab begitu rupa. Yesus hebat sekali. Saudara, anak-anak remaja, sekarang saya tidak tahu apa ngerti kitab Kejadian sampai Wahyu. Taunya gadget mungkin saudara ya. Berarti kita perlu ajarkan kepada mereka untuk memahami no one like him. Seharusnya usia-usia masih muda. Yesus sebagai anak Taurat, ya, yang disebut dengan ketika dia masuk sekolah disebut dengan Bet Sefer. Dan ketika dia lulus masuk yang namanya Bet Midras. Dan ketika dia naik tingkat disebut dengan Bet Talmud. Itu artinya saudara, seusia Yesus seharusnya harus masih bermain. Tetapi Yesus sudah menguasai seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa. Dan itu mengajarkan kepada kita. Yesus belajar secara manusia. Yesus belajar. Bilang sebelahnya, kamu belajar apa? Kita perlu belajar. Amin saudara. Makanya di masa remaja jadi contoh, jadi teladan. Itulah sebabnya kita bisa berkata sama-sama. Yuk kita sama-sama berkata, no one like him. Sekali lagi, no one like him. Haleluya. Saat dibaptis, Roh Kudus turun dan ada seperti burung merpati dan ada suara dari atas. Ternyata pribadi Yesus adalah pribadi Tritunggal itu sendiri.
no one like him. Sama-sama, no one like him. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saat dicobai, selanjutnya Yesus dicobai. 3 kali percobaan yang diberikan kepada dia. Dan ini berbicara tentang identity, tentang identitas. Yesus telah ditetapkan dalam nubuatan itu bahwa seorang anak akan lahir dari hidupnya sebagai lambang pemerintahannya. Dan dia disebut Immanuel, dia disebut Yesus. Tapi kemudian saudara, iblis mencobai dia. Dia katakan, kalau engkau anak Allah. Bukankah Yesus anak Allah? Bukankah Yesus anak Allah? Saudara tahu, manusia pertama Adam dan Hawa. Ketika iblis juga mencobainya dan berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Padahal Adam dan Hawa sudah seperti Allah. Tetapi iblis mengacaukan. Yesus menang atas pencobaan itu. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. No one like him. Bilang sebelahnya, jangan terlalu tegang. Lihat sebelahnya, no one like him. Amin. Haleluya. Setelah pencobaan saudara, Yesus pergi kemana? Memanggil murid-muridnya. Yang saya renungkan baik-baik ketika dia panggil murid-muridnya. Mari ikutlah aku. Mereka langsung ikut. Kenapa mereka langsung ikut? Ada sesuatu dalam diri Yesus. Ternyata Bet Sefer, Bet Midras dan Bet Talmud itu membawa Yesus sampai sebagai seorang rabi. Dan di Israel kalau bukan rabi tidak boleh mengajar. Yesus adalah rabi, mengikuti proses itu. Sehingga orang-orang yang tersisih seperti para idiotis. Ya, para idiotis adalah orang-orang tidak terpelajar. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas dan kawan-kawan itu. Ketika dipanggil, mari ikutlah aku. Orang-orang ini punya pengharapan. Pengharapannya ada di mana? Oh iya, aku gak bisa belajar seperti Paulus sampai profesor doktor. Mungkin sampai terlalu banyak ilmunya bocor sekalian saudara. Tetapi maksud saya adalah saudara, mereka gak bisa. Tetapi ini ada seorang rabi yang mau menerima dia saudara. Saudara, Yesus punya daya tarik tersendiri. Ketika dia berkata, mari ikutlah aku. Mereka mengikut Yesus. Karena ada harapan dalam hal intelektualnya pasti akan ditingkatkan. Kenapa? No one like him. No one like him. No one like him. No one like him. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kebangkitannya saudara. Yesus dalam Matius pasal 28. Firman Tuhan berkata begini. Ketika wanita datang ke kubur. Dan kubur itu kosong. Kemudian lari ketemu Petrus dan kawan-kawan. Lari masuk ke dalam kubur yang telah kosong. Ya, malaikat itu berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat dia berbaring sudah tidak ada lagi. Tempat dia berbaring sudah tidak ada lagi. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dari Musa, Abraham, Nuh, Abraham, Yakub, ke-12 keturunannya. Nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Daniel, Hosea, Habakuk, Sefanya, Mardianto, bukan. Ya, dan sebagainya saudara. Ya saudara, itu mati semua. Elia yang hebat pun mati. Oh, diangkat ke surga saudara ya. Jadi gak mati langsung diangkat ke surga. Elisa mati saudara.
Hanya Yesus yang mati dan bangkit. Hanya Yesus yang mati dan bangkit. Hanya Yesus yang mati dan bangkit. Itulah sebabnya saudara, Rasul Paulus meyakinkan, termasuk meyakinkan saudara dan saya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus, kepada Simon. Tiga-tiganya nama dia sendiri ya saudara. Nama saya cuma 2, Markus Sudarji. Ada yang namanya 3. Ya, tapi intinya saudara, bahwa mereka menampakkan diri kepada Simon Petrus. Mereka juga menampakkan diri kepada 500 sekaligus. Jadi kebangkitannya ada saksi. Mari kita bilang ada saksi. Yang namanya saksi itu lihat dengan mata kepala dan mengalami peristiwa yang ada di depan dia. Seperti Rasul Yohanes berkata, aku yang melihat, merasakan, mengalami bersama Yesus. Itulah saksi. Yesus ketika bangkit ada saksinya. Selain dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, dia ada saksinya. Jadi bukan diam-diam. Kalau saudara bersaksi tapi enggak ngeliat apa yang saudara lihat, yang saudara alami, itu namanya saksi dusta. Tapi Yesus bangkit itu betul-betul. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya saudara, Paulus juga menegaskan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa ia enggak dibangkitkan? Nggak mungkin. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka saudara kumpul di sini sia-sia. Nggak ada gunanya. Saya berbusa-busa khotbah saudara. Saya mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Saudara, kalau Yesus nggak bangkit, percuma, nggak ada gunanya. Kenapa saya mengambil keputusan untuk saya percaya Yesus? Karena bilang sebelahnya, no one like him. No one like him. Itu yang membuat saya saudara yakin. Ya, saudara bikin kayak begini, kumpul sama-sama nyanyi, lompat-lompat. Nyanyi glory, glory, glory bagi saya. Gak ada gunanya. Kalau Yesus tidak bangkit, kita punya Allah yang hidup. No one like him. No one like him. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kenaikannya ke surga membuktikan no one like him. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, 3. Aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kamu. Tuhan mana yang menyediakan tempat bagi kita? Ya, ada banyak bos ketika punya karyawan, ya, belum punya rumah, ada bos yang baik, ya kan, dikreditin rumah, betul nggak? Itu bos yang baik. Nggak semua bos di bumi ini baik, tapi saya bilang sama sebelahnya, kamu bos yang baik semua di sini, karena punya Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. No one like him. Dia sediain tempat. Berbahagialah saudara yang masih kontrak sampai hari ini. Haleluya. Saya ngitung saudara, sejak di Jakarta sampai beberapa waktu lalu, saya 13 kali pindah-pindah rumah saudara. Ya, sampai anak saya berkata, Pak, rumah kita di mana? Saya bilang, udahlah kayak begini aja. Padahal juga bergumul, tapi ingat firman Tuhan. Gak punya rumah di sini, di surga ada rumah. Penghiburan lah buat kita, amin. Iya,
Tapi juga jangan males-males, jangan males. Saudara tidur-tiduran. Yang penting aku punya rumah di rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Padahal di bumi males. Bilang sebelahnya jangan males. Karena kita punya Allah. No one like him. No one like him. Haleluya. Haleluya. Sekarang keberadaan Yesus di surga selain menyediakan tempat bagi kita, dia bersyafaat buat kita. Mana ada Musa gak bersyafaat, Elia juga gak bersyafaat buat orang-orang percaya. Siapa lagi? Gak ada yang bersyafaat. Tapi Yesus bersyafaat buat saudara. Berdoa di dia surga, dia berdoa. Selain dia sebagai developer agung, dia berdoa buat saudara. Haleluya. No one like him. No one like him. Bilang no one like him. Akhirnya. Haleluya. Ayo mana para pelayan boleh maju ke depan. Akhirnya saudara. Ia adalah Allah sendiri. Yang tidak ada yang lain selain dia. Dia ada dari kekal sampai kekal. Firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ternyata penciptaan itu ada Yesus di sana. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ternyata Yesus adalah Yesus yang kekal. Dari dulu sampai sekarang. Dalam kitab Wahyu. Ini kenapa? Sudah selesai saya. Akhirnya lu ya. Akhirnya. Gimana akhirnya gak ada di sini. Belum dibuka. Saudara. Jadi hilang saya. Ya. Dalam Kolose juga dikatakan. Bahwa dia yang menciptakan segala sesuatu. Dari dia, oleh dia, kepada dia itu adalah dia sang pencipta. Kita punya Yesus, dia sang pencipta. Dia berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Berarti dia ada dari kekal sampai pada kekal. Itu dasarnya Tuhan kita. No one like him. Ngomong ke sebelahnya dengan yang no one like him. Suaranya digedein. No one like him. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan karena dia telah mendapatkan karunia. Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. A ray of hope flickers in the sky. A tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A
a silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. A rosy hue settles all around. You got the feel you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. And all of this happens because the world is waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream and illusion now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar lahir bayi Yesus diberitakannya. Yesus Kristus Juru Selamat, ganti dosaku. Salam, hai Tuanku Raja. Hamba ingin melaporkan suatu hal yang aneh. Baiklah hambaku, silakan. Ada orang-orang Majus yang datang ke negeri kita dan bertanya di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Apa? Carilah orang-orang Majus itu dan bawalah kemari. Baiklah Tuanku, segera hamba laksanakan. Salam Tuanku Raja, apakah yang dapat hambamu ini lakukan? Salam, dari manakah engkau dan apakah yang kau cari? Kami adalah orang Majus. Kami sedang mencari raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Apakah Tuanku Raja mengetahui di mana dia berada? Sebenarnya aku sendiri sedang mencarinya. Dapatkah kalian memberitahu kepadaku bila kalian bertemu dengannya? Baik Tuanku Raja, hamba mohon diri. Hei orang Majus, akulah Herodes, Raja Yudea yang perkasa. Mengapa kau bertanya? Di manakah yang baru lahir itu? Raja orang Yahudi. Di mana ada raja lain yang sehebat diriku? Tak mungkin dan tak ada yang seperti itu. Oh, kubunuh saja semua bayi supaya tataku aman sepanjang masa. Oh, baik Kristus yang maha besar, buktikan bila kau ada, bisakah kau selamat? Bila kau benar, tentu kau hidup, Raja orang Yahudi. Come on! Orang Majus itu kemudian bertemu dengan bayi Yesus, Yusuf, dan Maria, dan memberikan persembahan. Namun mereka tak pernah kembali ke Herodes karena diperingatkan melalui mimpi.
Di dalam kandang domba beralaskan jerami, terlahir anak Raja semesta alam, bayi suci dalam lampin sederhana. Lihat, malaikat bersorak gembira di surga. Para majus membawakan wewangian dan hadiah terbaiknya. Sungguh, surga telah turun ke bumi dalam anaknya yang kudus, bayi Yesus. Namun di tengah itu semua, ada satu hal yang tersisa, pesan harapan dan cinta yang tidak akan pernah berubah. Tidak ada seorang pun seperti Yesus, Juru Selamat dan Raja kita yang lahir di palungan, anugerah dari atas, kasih yang kekal, janji keselamatan, aman selamanya. Ya, sebab tidak ada seorang pun seperti Yesus yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, dan membuat kita hidup dalam kasih karunia. No one like him. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menghayati makna Natal yang ditandai dengan penyalaan lilin sebagai simbol bahwa Kristus adalah terang dunia. Seperti lilin yang menyala, Kristus datang ke dunia untuk menerangi kegelapan dan membawa harapan bagi umat manusia. Dengan sukacita dan dengan hormat kami mengundang Bapak dan Ibu Gembala beserta dengan Board of Leaders GBH Ragaran 2 dan Ketua Panitia Natal tahun 2023 bersama untuk maju ke depan memulai prosesi perayaan lilin Natal pada pagi hari ini. Baik, yang pertama kami mengundang Gembala GBI Citra Garden 2, Bapak Pendeta Markus Sudarji beserta dengan Ibu Pendeta Agustina Maria. Kami persilakan untuk maju di atas mimbar. Berikutnya Bapak Pendeta Madya Edi Mardianto kami persilakan. Baik, untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Pendeta Pratama, Insinyur Roy Kristianto Sutejo MTH untuk maju ke depan. Selanjutnya kami undang Ibu Pendeta Pratama Hana Mardianto untuk naik ke atas panggung. Untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Pendeta Madya Kristanto Setiadi untuk menyalakan lilin di atas mimbar. Dan terakhir kami undang Bapak Pendeta Pratama Iwan Chandra Sanusi selaku Ketua Panitia Natal tahun 2023. Kami persilakan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menyalakan lilin elektrik yang sudah tersedia. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus.
Pesan doa Natal yang dibawakan oleh Bapak Markus Sudarji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah di momen Natal ini kita bisa merenungkan betapa kasih Tuhan dalam hidup kita sepanjang hampir menyelesaikan 1 tahun perjalanan iman kita dalam rumah tangga, dalam dunia bisnis, dan dimanapun kita berada. Satu hal bahwa firman Tuhan meneguhkan kepada kita, apapun yang kita hadapi, baik hari-hari kemarin maupun hari yang ke depan, kita perlu menyadari no one like him. Saudara, penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dia Allah dalam Yesus Kristus yang bertanggung jawab atas seluruh hidup kita sekalian. Tahun 2024 mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal, bahwa ketika kita memiliki keyakinan akan Kristus yang adalah Tuhan, tidak ada yang sebanding dengan Dia. Iman kita akan tetap kokoh sekalipun kita diombang-ambingkan untuk kita goyang, tapi kita tetap memegang Kristus yang adalah no one like him. Terima kasih buat seluruh panitia yang telah bekerja beberapa saat sampai hari ini dan bahkan sampai nanti tanggal 31. Jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Demikian juga tim pelayanan dari Board of Leader, ketua-ketua bidang, Komsel, PAPKS, terus maju di dalam Tuhan. Tuhan juga akan terus memberkati hidup saudara. Terima kasih untuk kita bisa bekerja bersama untuk melayani Tuhan dengan baik. Selamat hari Natal, kiranya berkat Natal menjadi bagian kita sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk momen Natal ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau telah memimpin dari awal prosesi ibadah kami sampai pada saat ini. Kami sangat meyakini pertolongan-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, sukacita itu tidak akan pernah beranjak dan hilang dalam hidup kami Tuhan. Di momen Natal ini, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, terus Tuhan di hati, pikiran, dan di telinga kami terus mengiang-iang, no one like him. Ketika kami menghadapi tantangan hidup ini, kami bisa berkata, no one like him. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Anugerah Allah turun atas seluruh jemaat-Mu. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tahun depan merupakan pesta demokrasi. Tangan Tuhan yang mencengkeram negeri kami. Karena tangan-Mu adalah tangan yang kuat. Karena no one like him, sehingga Tuhan apapun yang terjadi, bahwa semua ada dalam intervensi Tuhan. Berikan kepada pemimpin kami roh takut akan Tuhan, sehingga menjalankan kepemimpinan negeri kami untuk menuju cita-cita adil dan makmur dapat tercapai. Semua rongrongan dari luar dari dalam dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini syukur kami kepada Tuhan. Dan kami alaskan dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, semua berkata Amin. Jemaat tetap untuk berdiri dan tetap menyalakan lilin. Sementara Bapak Gembala dan Ibu beserta dengan Board of Leaders silakan untuk duduk.
lilin-lilin kecil, engkau kecil, tapi engkau penuh arti. Cahayamu menyapa kegelapan dunia, memberi harapan saat dunia terasa tak punya asa. Jemaat yang dikasihi Tuhan masih dengan tetap posisi berdiri. Kita akan mendengarkan dan merasakan sungguh-sungguh panggilan kita untuk menjadi bagian dari terang cahaya itu melalui lantunan indah pujian 1000 lilin yang akan dinyanyikan oleh paduan suara gereja. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat Natal ini boleh turun berlimpah-limpah atas hidup saudara. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada saudara dengan penuh kasih dan damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera turun atas hidupmu, damai sejahtera dari Allah Bapa mengatasi, melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus yang telah mati, menyelamatkan kita, bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dalam perjalanan imanmu, jangan pernah takut menghadapi tantangan ini. Roh Kudus menuntun langkah hidup saudara kemanapun engkau pergi. Dan jangan pernah takut, andalkan Tuhan selalu dalam hidupmu. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus turun berlimpah-limpah.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Selamat siang, sekali lagi selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan. Karena ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan terkait dengan kita mau keluar melewati pintu, ada yang harus kita informasikan. Jadi untuk biar rapih dan tertib, kita akan bagi untuk pembagian untuk keluar dari ruangan dari ini, tempat ini. Jadi ada baris pertama yang di paling ujung, ada baris kedua, ada baris ketiga, dan baris keempat depan sampai belakang. Nah untuk pertama kita akan buka untuk yang boleh berdiri untuk keluar terlebih dahulu dari barisan pertama, bisa lewat dari pintu samping, dan barisan kedua juga bisa lewat dari pintu belakang. Untuk baris ketiga, dan keempat, tahan dulu. Tahan dulu ya, kita belum akan boleh bergantian. keluar. Ya, Oke. jangan keluar dulu. Oke, nanti tunggu instruksi dari aser yang ada di belakang dan instruksi dari kita berikutnya. Biar tertib ya Biar Bro ya. tertib. Biar tertib. Hari ini wow luar biasa. Ibadah Luar biasa, pagi, aduh, ibadah diberkati siang. banget. Ruangan ini diberkati, jemaat antusias untuk Antusias, ibadah. luar biasa. Semuanya pengen merasakan nih sukacita Natal ya. Sukacita Natal Puji selalu ada di Tuhan. hati. Terima kasih sekali. Terima Hari kasih. ini boleh hadir, kita semua merasakan sukacita Natal bersama-sama gitu ya. Amin. Baik, demikianlah rangkaian ibadah Natal kita hari ini. Kiranya sukacita dan damai Natal selalu bersama kita di sepanjang tahun ini dan juga tahun yang baru. Saya Yanti. Dan saya Leonard mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Untuk barisan pertama dan kedua dipersilakan untuk keluar dari ruangan. Barisan pertama dari depan ke belakang ya. Yang ketiga dan keempat mohon ditunggu dulu. 3 dan 4 stay dulu ya, jangan kemana-mana. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Yang di atas juga dipersilakan untuk turun boleh. Selamat Hari Natal. Berikutnya untuk barisan ketiga dan keempat dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Dan tahun baru. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año es felicidad. Semuanya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año es felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hey, hey, hey. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año es felicidad. Yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año es felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna
wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. One more time, say, I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hey. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.